Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ilyas Wan. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kali ini aku akan membacakan cerita terbaru dari Ilyas Wan yang berjudul Pembalasan Anak Laki-lakiku. Bab 1. Jangan cari aku lagi. Anggap saja aku tidak pernah hadir dalam hidup kalian, usir Mas Rahman. Wanita yang ada di sampingnya tersenyum sinis dan terus mengamit erat lengan suamiku. Apa yang harus aku jelaskan pada anak-anak, Mas? Tanyaku mengiba. Aku berharap Mas Rahman luluh dan mau pulang bersamaku. Apa peduliku? Mereka hanya jadi beban dalam hidupku. Jika aku terus hidup bersamamu, aku harus kerja keras banting tulang untuk makan kalian. Aku capek, teriak Mas Rahman garang. Kini semua orang yang berlalu lalang di terminal melihat ke arah kami. Sebenarnya aku sangat malu jika harus memohon dan mengiba agar Mas Rahman mau pulang. Tapi aku tidak punya pilihan lain lagi. Aku butuh dia untuk anak-anakku. Tapi siapa lagi yang akan memberikan nafkah mereka jika bukan ayahnya? Lirihku pelan. Hancur perasaanku saat mengetahui suamiku menikah lagi. Tapi hatiku terlebih sakit saat mengetahui jika dia mengakui pada semua orang yang ada di sini jika dia duda tanpa anak. Bagaimana perasaan anak-anak di rumah jika mereka mengetahui ayahnya sendiri yang tidak mengakui mereka sebagai anak? Kan sudah kukatakan dari tadi, anggap saja aku sudah mati. Aku juga tidak butuh kalian lagi. Di sini aku sudah memiliki anak dan istri. Dia berkata dengan pongah. Kuakui dia memang laki-laki yang tampan, yang dengan mudahnya menaklukkan hati wanita mana saja yang dia inginkan. Di sini dia juga sudah memiliki istri dan satu orang anak laki-laki, anak si perempuan itu. Kamu gak dengar kata suamiku Aini? Dia sudah mengusirmu. Kamu gak malu? Tanya perempuan itu dengan sinis. Dia tersenyum melihatku mengiba seperti ini. Hilang sudah harga diriku di depan mereka. Ini semua aku lakukan semata demi anak-anakku. Mereka butuh sosok ayah sebagai pelindung, sebagai pahlawan mereka. Yang mana suamimu? Yang ini? Suami yang hasil rampasan. Tanyaku menatap tajam matanya yang penuh dengan riasan make up. Mas, dia merengek manja pada Mas Rahman meminta untuk dibela karena aku telah menyindirnya. Diam kamu Aini. Dia sama sekali tidak merebutku darimu. Aku yang dengan sukarela menikahinya. Tarik balik kata-katamu tadi. Bentak Mas Rahman dengan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Dia benar-benar telah dibutakan cinta wanita janda beranak satu. Itu pun anak dari hasil hubungan gelapnya dengan suami orang. Dan sekarang dia butuh sosok ayah untuk anaknya, hingga dia merebut ayah anak-anakku. Aku tahu semua cerita tentang wanita itu, karena wanita itu adalah gadis yang dulunya mengontrak di rumah ayah mertua. Iya, ibu dan ayah Mas Rahman memang mempunyai rumah yang sedikit lebih luas. Jadi ada beberapa kamar kosong yang dijadikan sebagai kamar kontrakan bagi mahasiswa atau orang yang masih single. Wanita yang merebut suamiku bernama Maya. Dia salah satu yang mengontrak di rumah mertuaku. Dia dulunya kuliah di universitas di dekat rumah mertua. Jadi untuk lebih mudah berangkat ke tempat kuliah, dia memilih untuk mengekos di daerah yang dekat dengan kampusnya. Tapi sayangnya, dia tidak lulus kuliah karena telah di-DO oleh pihak kampus. Itu karena dia ketahuan hamil di luar nikah. Dan naasnya lagi, laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab atas janin yang ada di kandungannya. Beberapa kali kulihat istri dari laki-laki itu ke rumah ibu mertua untuk melabrak Maya.
Aku sebagai wanita saat itu juga kasihan melihat Maya dianiaya oleh istri sah pacarnya. Tapi aku bisa apa? Karena saat itu juga aku sedang mengandung buah cintaku yang pertama dengan Mas Rahman. Tidak berapa lama setelah hari penganiayaan itu, akhirnya Maya dijemput oleh keluarganya. Terlihat ayah dan ibunya Maya berkali-kali meminta maaf kepada mertua karena kelakuan anaknya yang meresahkan. Hanya saja dulu Mas Rahman sama sekali tidak melirik ataupun tertarik pada Maya. Sudah bertahun-tahun kami tidak bertemu lagi dengannya setelah kejadian itu. Entah di mana mereka bertemu kembali. Mas, aku mohon, pulanglah demi anak-anak. Aku tidak tahu harus menjelaskan apa jika mereka bertanya tentang kamu. Ujarku penuh iba. Jika memang Mas Rahman tidak mau menerimaku lagi, tidak mengapa. Tapi jangan anak-anak. Mereka masih butuh kasih sayang seorang ayah. Apalagi si bungsu. Dia sangat lengket dengan Mas Rahman. Apa kamu bilang? Pulang demi anak-anak? Kamu tahu Aini, aku pergi meninggalkan kalian karena aku tidak sanggup lagi menghidupi anak-anak kamu yang seabrek. Maki Mas Rahman dengan tawa simpulnya. Seabrek katanya. Dulu ketika aku ingin menggunakan kontrasepsi, Mas Rahmanlah yang paling melarang. Karena dia tidak puas katanya. Sekarang dia menyalahkan aku. Wanita itu tertawa karena melihatku dihina oleh Mas Rahman. Dia menang. Lalu aku pulang dengan air mata berlinang dan tidak bisa berhenti menetes. Aku pulang menaiki bus yang menuju ke kotaku. Kota di mana aku merajut mimpi dan cinta, berjanji berdua akan setia selamanya sampai ke surganya. Tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, aku akan ditinggalkan oleh laki-laki yang telah memberikan aku 6 orang anak. Anak-anakku masih kecil, 4 orang laki-laki dan 2 anak perempuan. Sebelumnya, keluarga kami termasuk keluarga yang harmonis. Walaupun ekonomi kami pas-pasan, tapi tidak pernah sekalipun kami mengeluh. Sampai akhirnya Mas Rahman yang bekerja sebagai teknisi dipecat karena pengurangan karyawan di perusahaan. Saat itulah sikap Mas Rahman menjadi sedikit berubah. Dia sangat pusing memikirkan bagaimana caranya agar kami tetap bertahan hidup. Jadi suatu hari datang teman kantornya Mas Rahman ke rumah. Dia bernasib sama dengan suamiku, di PHK oleh perusahaan. Dia mengajak Mas Rahman untuk pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, lebih tepatnya membuka usaha sendiri. Temannya Mas Rahman yang bernama Adi itu menjelaskan jika di kota besar peluang untuk kita membuka usaha di bidang teknisi. Setelah berbincang-bincang, lalu temannya Mas Rahman pamit pulang dan menunggu jawaban dari kami. Bagaimana menurutmu, Dik? Tanya Mas Rahman saat aku sedang memasak di dapur untuk makan malam kami sekeluarga. Bagaimana apanya, Mas? Aku malah balik bertanya, karena sejujurnya aku berat jika harus jauh dari Mas Rahman. Bukan hanya karena akan rindu, tapi juga tidak ada lagi yang membantuku mengurus anak-anak. Yang ditawarkan oleh Adi tadi, menurut Mas gimana? Aku menjawab tanpa menoleh ke arah Mas Rahman yang sedang menggendong si bungsu, sedang kakak-kakaknya bermain di ruang keluarga. Sebenarnya Mas juga berat jika harus pindah jauh dari kalian. Tapi kalau di sini Mas nggak tahu harus kerja apa. Kamu tahu sendiri tabungan kita sudah nggak ada. Belum lagi biaya sekolah anak-anak. Wajah Mas Rahman terlihat lesu. Aku tahu jika dia sekarang sangat pusing memikirkan dari mana harus mendapatkan uang. Sebaiknya memang aku yang harus mengalah. Pergilah Mas. Tapi kamu kan tahu jika pergi ke sana untuk membuka usaha membutuhkan modal. Sedangkan tabungan kita sudah tidak ada. Untuk makan besok saja, aku bingung mau masak apa. Untung saja ada masih stok beras.
Bagaimana jika aku menggadaikan sertifikat rumah ini? Usulan dari Mas Rahman mampu membuatku tercengang. Bagaimana mungkin menggadaikan rumah ini? Sedangkan ini adalah rumah peninggalan orang tuaku yang sudah tiada. Aku tidak rela melepaskan rumah ini jika sewaktu-waktu Mas Rahman tidak mampu membayar. Enggak Mas, aku enggak setuju. Bagaimana jika kamu tidak sanggup untuk membayarnya? Bagaimana jika usaha kamu tidak maju? Tanyaku bertubi-tubi. Dek, setiap usaha itu ya butuh modal. Dan setiap kita ingin membuka usaha, kita harus siap rugi. Tapi kamu tenang saja, aku akan berusaha semampuku untuk membuat kalian bahagia. Lama aku terdiam dan tak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Aku melanjutkan aksi memasak agar segera cepat selesai. Salma, tolong siapkan piring dan gelas untuk kita makan malam ya. Aku sedikit berteriak pada Salma, anak perempuan tertuaku. Dia anak yang gesit dan juga pintar. Kulitnya juga putih bersih sama seperti kulitku. Umurnya sekarang sudah 12 tahun. Dia anak kami yang keempat. Setelah piringnya diatur oleh Salma, aku segera menaruh nasi pada piring-piring. Kami makan malam bersama. Jika biasanya orang-orang makan dalam keheningan, tidak dengan keluarga kami. Anak-anakku selalu ribut dan kadang-kadang yang tua menggoda adik-adiknya. Aku juga ikut makan dengan kondisi menggendong si kecil Anto. Bisa dibayangkan bagaimana nyamannya aku makan. Tapi aku sama sekali tidak merasa sedih. Malah aku bahagia bisa mengurus mereka semua dengan kasih sayang. Setelah siap makan, anak-anak langsung aku suruh untuk tidur. Dan aku akan segera membereskan dapur dan juga piring kotor. Sedangkan Mas Rahman menidurkan si kecil Anto. Dia tidak mau tidur jika bukan dengan ayahnya. Sungguh mereka tidak bisa dipisahkan. Gimana Dek? Tiba-tiba Mas Rahman sudah ada di dapur. Aku yang sedang mencuci piring tidak menjawab dan terus saja kulanjutkan pekerjaan mencuciku. Kamu gak kasihan sama anak-anak? Mereka butuh biaya untuk melanjutkan cita-cita. Kita butuh biaya untuk membahagiakan mereka. Aku janji, jika nanti aku sudah sukses di sana, kalian akan kubawa ke kota untuk tinggal bersama. Mas Rahman terus mengiba dengan dalih untuk membahagiakan anak-anak. Dia tahu aku, jika sudah menyangkut tentang kebahagiaan anak-anak, aku akan luluh. Kuhembuskan nafas perlahan dan mengelap tanganku yang basah. Lalu aku berbalik menatap manik matanya yang mampu membuatku jatuh cinta. Baiklah Mas, aku setuju. Besok pergilah mengurus semuanya. Jawabku tersenyum dan dibalas pelukan hangat dari suamiku. Terima kasih sayang. Mas Rahman mengucup keningku mesra. Dia memang mampu membuatku jatuh cinta berkali-kali. Setelah semua selesai, hari yang ditunggu pun datang. Hari ini Mas Rahman akan pergi ke kota bersama Adi temannya. Aku melepaskan kepergiannya dengan air mata. Jangan tanya anak-anak. Mereka histeris menangisi kepergian ayahnya. Maklum, kami tidak pernah berjauhan sebelumnya. Aku menenangkan pikiran dengan mensugesti diri sendiri jika Mas Rahman pergi untuk menjemput kebahagiaan. Ternyata benar, dia memang pergi menjemput kebahagiaannya sendiri, tapi tidak dengan kami.